Dan pada malam harinya, Pak Ahmad mengalami sesuatu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Di sekitar jam 11 malam ya, hampir jam 12 malam lah Pak Ahmad bilang. Dia merasa kalau badannya itu pegal semua. Badannya pegal-pegal. Pak Ahmad pun tidur, tapi tidurnya itu nggak telentang. Tidurnya itu tengkurap kayak gini karena kalau dia telentang, punggungnya itu terasa nyeri. Jadi dia tidur telungkup seperti ini. Tapi Pak Ahmad nih ngerasa kalau punggungnya yang pegal-pegal itu tuh semakin berat. Loh kok semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat. Tapi dia ngerasa kalau ada telapak kaki yang berdiri di punggungnya dan rasanya sangat dingin sekali. Pak Ahmad yang udah ngerasa nggak enak, bulu tengkuknya merinding. Beliau mencium aroma wangi kenanga. Pak Ahmad yang tidur seperti ini, dia memberanikan untuk melihat ke atas, menoleh ke belakang, dan Pak Ahmad sangat terkejut sekali. Sosok wanita dengan jubah hitam, dengan wajah yang sudah hampir hancur, sedang jongkok di punggung Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Ryu.Wijaya91, karena di Instagram saya juga sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat, yang mana Mas Bima yang mengirimkan kisah ini ingin membagikan pengalaman seorang kakek tua penjaga makam. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah ini dikirimkan oleh Mas Bima yang berada di Lumajang. Dia menceritakan sebuah kisah yang terjadi di tahun 2000 yang lalu. Yang mana di tahun 2000, Mas Bima masih berusia sekitar 19 tahun. Mas Bima yang tinggal di sebuah desa yang ada di daerah Lumajang. Rumah dari Mas Bima ini memang dekat dengan sebuah pemakaman umum. Jaraknya kurang lebih 1,5 kilometer lah dari pemakaman umum tersebut menuju ke rumah Mas Bima. Nah, di sebuah pemakaman umum itu terdapat sebuah gubuk tua, gubuk yang sangat sederhana sekali. Di dalam gubuk tersebut hidup seorang kakek tua sebatang kara. Di sini Mas Bima menyebutnya dengan nama Pak Ahmad. Pak Ahmad ini memang seorang musafir ya. Nggak tahu Pak Ahmad ini datangnya dari mana. Mas Bima juga mengenal Pak Ahmad ini ketika Mas Bima masih kecil-kecil. Pak Ahmad sudah tinggal di gubuk yang ada di sekitaran pemakaman umum tersebut. Nah, di tahun 2000, Mas Bima yang usianya sudah 19 tahun, Pak Ahmad yang usianya sudah semakin renta. Jadi, sewaktu Mas Bima ini kecil, Mas Bima ini sering lah ya dekat dengan Pak Ahmad ini. Sering kalau Mas Bima itu lewat sehabis sore-sore main bola, main sepeda sama teman-temannya. Kalau lewat di sekitar pemakaman umum itu, Pak Ahmad selalu menyapa Mas Bima. Jadi kedekatan Pak Ahmad dengan Mas Bima pun sampai usia 19 tahun di tahun 2000 itu, mereka juga masih sering ngobrol dan Mas Bima sering mendatangi tempat tinggal Pak Ahmad. Nah, pada suatu hari,
Mas Bima ini mengantarkan Pak Ahmad makanan. Jadi di rumah Mas Bima pada saat itu ada acara yasinan. Jadi ibu dari Mas Bima bilang, "Bim, ini ada bingkisan nih, ada kue, ada lauk, sudah ibu bungkus. Kamu tolong antar ke rumah Pak Ahmad." Nah, jadi pada sore hari itu sekitar jam 5 sore lah, Bima ini mengantarkan makanan yang dikirimkan oleh ibunya ya, besek yang dikirimkan oleh ibu Mas Bima untuk diberikan kepada Pak Ahmad. Diantarlah oleh Mas Bima, bertemulah dengan Pak Ahmad yang sedang duduk di depan gubuknya. Jadi Mas Bima bilang lokasi tempat tinggal Pak Ahmad ini memang cukup menyedihkan dan cukup mengerikan. Pak Ahmad ini mendirikan pondok di sekitaran pemakaman umum karena pada saat itu desa Mas Bima ini boleh dikatakan desa yang cukup padat lah. Mas Bima juga nggak tahu Pak Ahmad ini keluarganya di mana, asal usulnya dari mana. Kalau ditanya, Pak Ahmad bilang ya aku orang sini, aku udah lama tinggal di sini. Tapi Pak Ahmad itu sama sekali nggak memiliki keluarga dan nggak memiliki tanah untuk mendirikan rumah. Jadi warga kampung pun nggak keberatan lah ya melihat Pak Ahmad mendirikan pondok yang sangat sederhana di atas area pemakaman umum. Sampainya di tempat Pak Ahmad, Mas Bima langsung ngucapin salam ya. "Assalamualaikum Pak." "Waalaikumsalam," Pak Ahmad bilang. "Kamu mah?" "Iyo Pak, saya kesini mau nganterin nih, ada besek kiriman dari ibu. Kebetulan tadi siang ada acara yasinan nih, ada rezeki sedikit untuk Bapak." Jadi Mas Bima ini memang sering lah ya, bukan Mas Bima saja, warga-warga sekitar juga yang prihatin dengan kehidupan Pak Ahmad selalu memberikan sumbangan, memberikan beras, memberikan lauk, memberikan makanan lah kepada Pak Ahmad yang tinggal seorang diri di pemakaman umum tersebut. Jadi Mas Bima dipersilakan duduk di balai-balai ya, balai-balai sederhana di depan pondok Pak Ahmad. "Duduk sini nak." Duduk. Nah, Mas Bima naruh lah besek itu di samping Pak Ahmad. Mas Bima bilang sama Pak Ahmad, "Ayo Pak, monggo, langsung dimakan." Jadi Pak Ahmad ini sudah kenal dekat dengan Mas Bima. Dia pun nggak malu-malu lagi ya, ngebuka besek, ngambil piring, nasinya ditaruh di piring, lauknya diambil, makanlah Pak Ahmad ini sambil ditemani sama Mas Bima. Selesai Pak Ahmad makan, piringnya ditaruh ke belakang. Mas Bima bilang, "Itu ada kue Pak, Bapak makan juga dong kuenya." Pak Ahmad bilang gini, "Yo kalau kue ntar aja lah. Kemarin ada tamu nak datang ke sini. Dia bilang hari ini mau datang lagi ke sini. Tapi yo udah jam 5 Bapak nunggu. Dia nggak datang-datang." Mas Bima mikir, ya memang ada warga mungkin ya. Ada orang yang mau datang, mau ngobrol-ngobrol sama Pak Ahmad. Jadi pada saat itu Mas Bima ini yo nganggep tamu yang dibilang sama Pak Ahmad ini memang orang biasa. Warga kampung situ yang mau bertamu kepada Pak Ahmad. Jadi Mas Bima bilang, "Yo wes lah, kalau Bapak lagi nunggu orang, lagi nunggu tamu, yo saya mohon izin pamit karena di rumah juga lagi beres-beres nih abis acara yasinan." Lalu Mas Bima pun berpamitan di jam 5 sore itu kepada Pak Ahmad. Nah, Pak Ahmad ini karena beliau tinggal di sekitar pemakaman umum ya, di lokasi tanah pemakaman umum tersebut, Pak Ahmad ini juga dipercaya, diberikan kerjaan lah ya sama warga setempat untuk mengurus makam tersebut. Mulai kalau ada yang meninggal, Pak Ahmad beserta 2 orang dari rekan Pak Ahmad ya, yang merupakan warga kampung situ juga, mereka lah yang menyediakan atau menggali lubang makam. Nah, tapi untuk ngurus makam sehari-hari seperti membersihkannya, itu merupakan tugas dari Pak Ahmad dan Pak Ahmad pun diberi upah oleh warga setempat. Nah, keesokan harinya, Mas Bima ini penasaran siapa sih tamu yang mendatangi Pak Ahmad sore-sore. Jadi sekitar jam 4 sore ya, lagi-lagi Mas Bima ini datang ke pondok Pak Ahmad. Ya, Mas Bima nanya sama Pak Ahmad, "Pak, siapa sih tamu yang Bapak tunggu kemarin sore?" Pak Ahmad pun langsung menjelaskan kepada Mas Bima, "Ah Bim, kamu buru-buru kemarin pulangnya. Kalau 5 menit aja kamu nunggu di sini, pasti kamu ketemu sama dia." Nah, jadi Mas Bima pun bertanya lah kepada Pak Ahmad, "Loh, emang siapa Pak?" Mas Bima bilang. Pak Ahmad mengatakan, "Yo, saya juga baru kenal Bim. Baru 2 hari ini orang itu mendatangi saya. Laki-laki usianya sekitar 35 tahun, menggunakan pakaian yang rapi. Nah, ketika saya tanya, 'Kamu tinggal di mana nak?' Dia bilang, 'Rumahnya di sekitaran sini.' Yo, saya pikir warga barulah di kampung ini. Namanya Wahyu." Nah, jadi Mas Bima yang mendengar nama Wahyu.
Keingat sebuah kejadian yang terjadi kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Mas Bima bilang, Wahyu, kira-kira ciri-cirinya gimana Pak? Di sini Pak Ahmad menjelaskan detail bentuk wajah. Tingginya kurang lebih sekitar 175 cm. Badannya nggak terlalu gemuk, Bim. Tapi wajahnya itu agak tirus ya. Agak tirus dengan kumis dan agak sedikit ada jambang. 2 hari yang lalu ya, Dek Wahyu itu datang ke sini. Jam-jam sekitar jam 5 sore lah. Jam-jam kamu nganterin makanan kemarin. Dia datang ke sini ketika saya sedang bersih-bersih makam yang di ujung sana, dia bilang. Tiba-tiba Dek Wahyu itu negur Bapak dari belakang. Nyolek punggung Bapak, Bapak ngelihat ada orang. Terus Bapak tanya, "Loh Nak, kamu ngapain sore-sore kesini?" Dek Wahyu itu bilang kalau dia mau nyekar, dia mau mengunjungi salah satu makam yang ada di sini. Dia nunjukin makamnya di sana. Nah, Dek Wahyu bilang, "Besok sore saya datang ke sini lagi Pak. Tapi saya titip sama Bapak, kalau saya nggak datang, Bapak tolong jaga makam itu. Bapak bersihkan makam itu." Setelah mendengar penjelasan dari Pak Ahmad, Mas Bima yang semakin memiliki kecurigaan lah ya dengan kejadian yang dialami oleh Pak Ahmad ini, mengajak Pak Ahmad mengunjungi makam yang ditunjuk oleh Dek Wahyu atau sosok yang mendatangi Pak Ahmad sore kemarin. Jadi Mas Bima bilang, "Pak, mau ndak Bapak nunjukin sama saya makam yang dibilang sama tamu Bapak itu, yang Bapak bilang namanya Wahyu. Ayo kalau kamu mau ngelihat." Nah, jadi dibawa lah ya Mas Bima ini di jam 5 sore itu menyusuri area pemakaman umum tersebut. Pas di dekat pojokan belakang ya, di situ ada makam baru, tanahnya tuh masih kuning, bekas orang nabur bunga tuh masih ada. Pak Ahmad dari jauh nunjuk, itu loh Nak, makam yang dititipkan oleh Dek Wahyu. Jadi Mas Bima ini mendekati makam tersebut ya. Sampai di dekat makam tersebut, Mas Bima duduk memperhatikan batu nisan dari kuburan tersebut. Ketika Mas Bima memperhatikan nama yang ada di batu nisan itu, dia merasa nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Merasa nggak percaya dengan apa yang terjadi dan diceritakan oleh Pak Ahmad. Mas Bima membaca, di batu nisan itu tertulis nama Wahyu dan tanggal Wahyu ini meninggal tepat 6 hari yang lalu ketika Mas Bima mendengar kalau ada satu warga kampung sebelah yang meninggal gantung diri. Jadi Mas Wahyu manggil Pak Ahmad, "Pak, sini Pak. Bapak duduk di sini. Saya mau nanya sama Bapak. Bapak yakin orang yang ngedatengin Bapak itu namanya Wahyu?" "Iyo Nak, namanya Wahyu." "Dan Bapak yakin kalau kuburan yang ditunjuk Wahyu, yang nitip kalau minta dibersihkan itu ini kuburannya?" "Yo, iyalah. Walaupun saya udah tua, saya tuh nggak pikun. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Ini tulisan yang ada di batu nisan ini namanya Wahyu." Nah, Pak Ahmad bingung. Loh, masa iyo namanya Wahyu? Ini namanya Wahyu Pak. Meninggal 6 hari yang lalu. Bapak ingat enggak? 6 hari yang lalu Bapak ada gali makam. Ada orang yang dikuburkan di sini. Yo ingatlah saya, ya inilah makamnya. Makanya saya pikir kalau makam yang ditunjuk sama Dek Wahyu ini, makam yang dititipkan Dek Wahyu, minta saya jaga, minta saya rawat kalau Dek Wahyu nggak bisa datang ke sini tuh makam dari keluarga Dek Wahyu. Karena dia juga bilang itu makam keluarga saya. Jadi Pak Ahmad ini memang buta huruf, dia nggak bisa baca sama sekali. Lagi-lagi di sini Mas Bima bilang, "Ini betul loh Pak, bukan saya mau nakut-nakutin Bapak, bukan saya mau bohong sama Bapak. Di batu nisan ini tertulis nama Wahyu." Pak Ahmad langsung berdiri, "Ayolah Nak, kita pulang ke pondok." Pak Ahmad ini pulang ke pondok bersama Mas Bima. Yang anehnya lagi di sini, ketika Mas Bima dengan Pak Ahmad ini meninggalkan pondok untuk melihat area pemakaman, ya, di balai-balai pondok itu, di tempat Mas Bima dengan Pak Ahmad ini duduk, di situ ada teko yang berisi air teh, ya, teh tawar. Di situ ada 2 gelas yang masih ditelungkupin dan sebungkus rokok yang biasa diisap sama Pak Ahmad. Ketika Mas Bima dengan Pak Ahmad pulang dari area pemakaman, mereka duduk lagi di teras ya. Teras depan pondok Pak Ahmad. Di sini mereka berdua terkejut sekali karena 2 gelas yang tadinya telungkup, posisinya telungkup ya, karena Mas Bima ini belum sempat minum, Pak Ahmad juga belum sempat minum teh yang ada di dalam teko. Itu ya, 1 gelas itu udah keluar.
udah keluar, udah berdiri, dan di dalam gelas itu masih ada seperempat air teh. Dan rokok yang ditinggalkan sama Pak Ahmad ini, itu ada sebatang rokok yang menyala, tapi rokok itu ditaruh di asbak. Nah, di sini Mas Bima nggak habis pikir lah. Dia bertanya kepada Pak Ahmad, "Pak, siapa kira-kira yang datang ke sini tadi, duduk minum teh dan ngebakar rokok ini?" Jadi Pak Ahmad cuman diem. Awalnya tuh Pak Ahmad cuman diam. Dia bilang sama Mas Bima, "Wis, hari udah sore, mendingan kamu pulang aja. Besok kalau kamu mau datang ke sini lagi, jangan terlalu sore." Nah, jadi Mas Bima udah tahu lah ya kalau apa yang disampaikan Pak Ahmad ini bukan ngusir, tapi memang ada sesuatu yang aneh terjadi di area pemakaman tersebut. Lalu Mas Bima yang paham dengan makna dari ucapan Pak Ahmad ini, pamitan lah pulang. Wis Pak, besok insya Allah saya datang ke sini. Mas Bima pun pulang meninggalkan Pak Ahmad seorang diri. Nah, di jalan pulang, sesampainya di rumah pun Mas Bima ini cuma memikirkan cerita dari Pak Ahmad. Siapa sebenarnya sosok Wahyu yang datang menemui Pak Ahmad 2 hari berturut-turut 2 sore berturut-turut, dan siapa sosok Wahyu yang dimakamkan di tempat yang dikatakan oleh Pak Ahmad. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa orang yang meminum teh pada sore hari itu dan membakar sebatang rokok Pak Ahmad? Tapi rokoknya itu kalau memang ada orang iseng yang ngambil rokok atau sedang ngerokok di sana, masa rokoknya ditinggal, orangnya pergi? Itu menjadi pertanyaan besar yang ada di otak Mas Bima. Keesokan harinya, lagi-lagi di sini Mas Bima datang ke tempat Pak Ahmad, tapi sesuai dengan pesan dari Pak Ahmad, kalau kamu mau datang ke sini, Bu, ya jangan sore-sore. Mas Bima datang pada siang hari, sekitar jam 1:30. Mas Bima datang menemui Pak Ahmad yang sedang duduk di teras pondoknya karena pondoknya itu memang gak terlalu besar, cuman ada teras, satu ruangan kecil lah tempat Pak Ahmad tidur, dan dapur yang sangat sederhana sekali. Sedangkan kalau Pak Ahmad ini mau beraktivitas untuk nyuci, untuk buang air besar, untuk mandi, Pak Ahmad melakukannya di kali di sungai yang ada di sekitaran desa tersebut. Nah, di sini Mas Bima yang penuh dengan rasa tanda tanya bertanyalah kepada Pak Ahmad, "Pak, kira-kira siapa sosok Wahyu yang Bapak ceritakan kemarin? Dan siapalah Pak kira-kira orangnya yang minum teh, yang ngebakar rokok ketika sore-sore kita sedang ngelihat kuburan Wahyu?" Nah, di sini Pak Ahmad menceritakan sesuatu hal yang memang kalau Mas Bima bilang, kalau dipikir secara logika memang nggak masuk akal. Tapi apa yang diceritakan oleh Pak Ahmad ini benar-benar terjadi. Pak Ahmad pada sore hari itu menyuruh Mas Bima ini bergegas untuk pulang. Karena Pak Ahmad ini sudah memiliki firasat memiliki feeling kalau apa yang terjadi ini bukan hal yang biasa. Dia baru sadar kalau sosok Wahyu yang menemuinya itu bukan manusia. Apa yang dikatakan oleh Mas Bima itu benar. Sosok Wahyu yang mendatangi Pak Ahmad pada sore hari untuk menitipkan makam yang ditunjuknya itu memang itu adalah Wahyu yang sudah meninggal dunia. Wahyu yang meninggal dunia karena gantung diri. Jadi Pak Ahmad membuka cerita membuka obrolan kepada Mas Bima pada siang hari itu. Pak Ahmad bilang, mungkin kalau Bapak ceritain sama kamu bakal nggak mau lagi main ke sini. Tapi kalau Bapak nggak ceritain sama kamu, berarti sama saja Bapak menyembunyikan sebuah kebenaran. Jadi Pak Ahmad pun mulai menceritakan kalau sosok yang datang 2 hari berturut-turut 2 sore berturut-turut yang mengaku bernama Wahyu. Ketika Bapak menyuruh kamu pulang, sosok itu Bapak rasa sudah ada di pondok ini, tapi entah kenapa dia tidak ingin memperlihatkan dirinya kepada kamu. Makanya Bapak menyuruh kamu segera pulang. Nah, gak jauh gak berapa langkah kamu meninggalkan pondok ini, keluar dari area pemakaman ini, sosok Wahyu itu datang, berpapasan dengan kamu, duduk di tempat kamu duduk sekarang. Wahyu mengatakan,
Maaf Pak, tadi saya minta rokok Bapak sebatang dan sempat meminum teh yang ada di sini. Saya nungguin Bapak, tapi Bapak nggak tahu kemana. Jadi ketika kita sedang melihat ke makam Wahyu, sebenarnya Wahyu itu ada di pondok kita, ada duduk di sini. Tapi ketika kita pulang dari tempat kuburan Wahyu, dari makam Wahyu, pulang ke pondok ini, Wahyu menghilang. Saya tanya sama sosok yang duduk di sini, yang ngaku nama Wahyu. Saya tanya, sampean itu siapa? Kalau sampean datang ke sini mau nakut-nakutin saya nggak takut. Saya udah tua. Untuk apa saya takut? Nggak lama lagi saya yang ada di dalam kuburan itu. Pak Ahmad mengatakan demikian, sosok itu cuma tersenyum. Saya nggak nakut-nakutin Bapak. Saya datang ke sini malah terima kasih sama Bapak. Bapak sudah membantu saya. Bantu apa? Pak Ahmad bilang. Nah, disinilah sosok yang ada di hadapan Pak Ahmad pada sore hari itu. Sosok yang menyerupai manusia. Bentuknya persis lah. Bersih sekali seperti bentuk manusia. Mengatakan kepada Pak Ahmad, apa yang dikatakan anak itu memang benar. Saya Wahyu yang ada di sini adalah Wahyu yang kemarin Bapak makamkan. Saya datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak. Karena Bapak sudah membantu prosesi pemakaman saya. Bapak sudah membantu untuk menjaga makam saya. Dan saya mau minta bantu sama Bapak. Mungkin suatu hari nanti, kalau sudah tidak ada lagi yang ingat dengan saya, kalau kuburan saya sudah semak, saya minta bantu dengan Bapak untuk membersihkan makam saya. Lalu Pak Ahmad mengatakan, yo wis, kalau memang kamu maunya kayak gitu, yo saya ndak apa-apa. Saya memang menghabiskan hidup saya, menghabiskan masa tua saya tuh di sini. Yo insya Allah nak, kalau umur panjang, kalau saya diberikan kesehatan sama Gusti Allah, seluruh makam yang ada di sini tidak akan saya biarkan terbengkalai. Walaupun kamu tidak mendatangi saya, walaupun kamu tidak meminta saya, insya Allah nak, makam kamu akan saya bersihkan selalu. Tapi saya minta sama kamu, kalau kamu datang baik-baik ke sini, saya minta sama kamu, mulai hari ini kamu pergi baik-baik dari sini. Karena tempat kita, dunia kita sudah berbeda. Dan pada sore hari itu, sosok yang mengaku bernama Wahyu berpamitan kepada Pak Ahmad. Dia mengatakan, ya sudah Pak, saya pamit. Saya pamit meninggalkan Bapak di sini. Sosok itu menghilang dari hadapan Pak Ahmad. Saya pun sampai merinding ceritain ini. Nah, Mas Bima yang mendengarkan itu udah nggak lagi, pikirannya udah nggak karuan lagi, dia udah ketakutan. Tapi lagi-lagi di sini Pak Ahmad mengatakan kepada Mas Bima, nah itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa Bapak alamin. Kamu nggak usah takut, kamu nggak perlu takut. Bapak sudah minta sama dia. Dia datang ke sini baik-baik. Bapak minta sama dia. Dia pergi pun baik-baik. Insya Allah, nah, dia tidak akan lagi kembali ke sini. Apalagi kalau kamu takut dia ngikutin kamu, ya udah. Nggak akan, Pak Ahmad bilang. Pak Ahmad pun menceritakan satu kejadian lagi. Satu kejadian lagi yang cukup mengerikan lah, Pak Ahmad bilang. Sebenarnya banyak ya kejadian-kejadian yang dialami oleh Pak Ahmad. Tapi saya ambil saja cerita dari Mas Bima ini, satu kejadian yang sangat mengerikan sekali. Untuk mempersingkat cerita ini, saya ambil satu lagi kejadian misteri yang lumayan bisa membuat bulu tengkuk merinding. Satu kejadian yang dialami oleh Pak Ahmad yang diceritakan kepada Mas Bima. Jadi pada suatu hari, salah seorang warga mendatangi Pak Ahmad sekitar jam 7:30 pagi lah. Warga itu mengatakan minta tolong sama Pak Ahmad, minta digalikan satu lubang makam. Insya Allah jenazah akan dimakamkan ba'da zuhur, berarti sekitar jam 11:30, jam 12 siang, jenazah itu akan dibawa ke pemakaman umum tersebut untuk dimakamkan. Pak Ahmad mengerjakannya dengan dua orang temannya. Ahmad dan teman-temannya langsung bergegas menggali sebuah lubang kuburan untuk acara pemakaman siang nanti. Mereka menggali lubang kuburan itu. Tapi di tengah prosesi penggalian liang lahat, Pak Ahmad ini seperti diawasi seseorang. Pak Ahmad yang turun ke bawah untuk menggali, sedangkan dua orang temannya untuk membuang tanah, ya naikin tanah ke atas.
satu orang di belakang Pak Ahmad sedang ngumpulin tanah, satu orang lagi nyambut untuk dibuang ke samping kuburan itu ya, untuk kembali ditimbun lagi nanti. Nah, Pak Ahmad yang sedang mencangkul tanah ini merasa kalau mereka yang ada di dalam kuburan itu sedang diperhatikan oleh seorang wanita. Pak Ahmad sempat sekelibat melihat ke atas ya, melirik ke atas. Tepat di belakang Pak Ahmad dan teman-temannya itu berdiri seorang wanita. Wanita dengan menggunakan jubah hitam. Pak Ahmad sempat merinding, tapi dia cuek aja lah ya. Itu hal yang biasa, Pak Ahmad bilang. Dia terus menggali dan sebelum jam 10, liang lahat itu pun sudah selesai digali. Dengan ukuran dan kedalaman yang sudah sesuai standar lah. Mereka pun kembali ke pondok. Nah, sekitar jam 12 siang, seba'da zuhur, jenazah pun dibawa ke area pemakaman oleh pihak keluarga diiringi dengan pengantar. Rame lah, Pak Ahmad bilang. Jenazah pun dimakamkan. Tapi di sini anehnya, aneh sekali. Kejadian ini jarang sekali dialami oleh Pak Ahmad. Sedangkan ya Pak Ahmad ini sudah banyak. Warga kampung situ sudah banyak dimakamkan oleh Pak Ahmad. Tapi anehnya satu ini. Ketika tanah itu ditimbun, tanah itu diuruk, seharusnya tanah itu berlebih. Tapi kok tanah ini kurang? Pak Ahmad bingung. Loh, kok tanahnya kurang? Pihak keluarga pun bertanya kepada Pak Ahmad, Pak, tadi tanahnya dibuang kemana? Tanah yang digali itu, tanah yang saya gali itu semuanya saya taruh di sini. Kok bisa kurang? Keluarganya bilang, enggak tahu. Jadi Pak Ahmad dengan teman-temannya ini bergegas lah menggali tanah yang ada di sampingnya untuk menutup lubang kuburan itu. Tapi kuburan itu seolah-olah nggak penuh-penuh. Sampai-sampai Pak Ustadz yang ada di sana, Pak Ustadz yang mendoakan jenazah yang dimakamkan ini tuh geleng-geleng kepala. Dia sampai mengucap, astagfirullahaladzim. Pak Ustadz pun mengatakan kepada Pak Ahmad, mengatakan kepada pihak keluarga dari Pak Ahmad ya udahlah, nggak perlu sampai pul-pul banget. Insya Allah, kalau Allah berkehendak nanti, makam ini akan rata lah dengan tanah. Nggak usah kita paksain. Lalu Pak Ahmad bilang tanah sebelah itu, lokasi sebelah yang digali sama Pak Ahmad itu dalamnya itu kurang lebih udah hampir setengah meter. Tanahnya itu udah dipindahin ke sebelah semua, tapi tetap nggak bisa penuh-penuh. Nah, jadi Pak Ahmad bilang kalau sosok wanita yang dimakamkan pada siang hari itu memang semasa hidupnya banyak sekali lah permasalahan hidup yang dia alami. Ya, istilahnya mohon maaf lah ya, wanita itu bukan orang yang baik istilahnya dalam bersosial, dalam berperilaku. Pak Ahmad mendapatkan cerita dari warga kampung kalau wanita yang dimakamkan itu orangnya kikir dan orangnya itu suka ngegunjing, istilahnya suka ngegosip lah, suka ngurusin urusan rumah tangga orang lain. Jadi setelah dimakamkan, jenazah itu dimakamkan, pada malam harinya, Pak Ahmad ini kan tinggal di pondok yang ada di sekitaran pemakaman umum itu. Pak Ahmad bilang di jam 9 malam, Pak Ahmad ini tinggal di pondok itu nggak pakai listrik, nggak ada listrik pada saat itu. Pak Ahmad bilang dia cuman pakai lampu minyak tanah. Di jam 9 malam itu, Pak Ahmad mendengar suara wanita menangis dari arah kuburan tersebut. Nangisnya tuh bukan nangis main-main, memang nangis dengan terseduh-seduh. Pak Ahmad yang merasa risih dia sempat ngomong gini, "Wes, kalau sampean mau nangis pulang sampean ke rumah, jangan nangis di sini. Aku mau tidur, aku capek." Pak Ahmad sempat ngomong kayak gitu. Tahu nggak? Respon dari sosok yang nangis itu, dinding pondok Pak Ahmad itu kan terbuat dari papan. Papan itu bergegar. Seolah-olah dari belakang, dari luar dari arah pemakaman itu, seolah-olah ada yang marah. Mau mukul-mukul papan gubuk tempat tinggal Pak Ahmad, sampai-sampai bergetar semua. Pak Ahmad ketakutan, jadi dia nutup mukanya pakai sarung, dia tidur. Keesokan harinya, Pak Ahmad yang penasaran, mendengar suara wanita yang tadi malam menangis, yang sempat dibentak sama Pak Ahmad kan. Datanglah ke pemakaman itu dan Pak Ahmad memang melihat yang tadinya tanah pemakaman itu tuh kurang hampir sejengkal lah ya, belum bisa ketimbun, belum bisa rata dengan tanah. Tapi pada pagi hari itu ketika Pak Ahmad, jarak yang hampir sejengkal yang tanahnya kurang itu sudah sedikit agak naik.
sedikit agak naik tapi masih kurang lah, belum bisa rata dengan tanah. Pak Ahmad duduk lah, melihati batu nisan, dia ngebatin di situ. Yuk, kalau kamu marah sama aku gara-gara aku ngusir kamu, nyuruh kamu nangis di rumah, yuk aku minta maaf. Tapi janganlah kamu pukul-pukul pondokku, nanti pondokku rubuh. Aku mau tinggal di mana? Kalau aku nggak tinggal di pemakaman ini lagi, nggak ada yang bersihin makam kamu nanti. Jadi istilahnya Pak Ahmad ini minta maaf lah. Beliau pun meninggalkan makam tersebut, melanjutkan aktivitasnya untuk membersihkan makam-makam yang lain. Pada malam harinya, lagi-lagi Pak Ahmad mengalami sesuatu kejadian yang di luar akal sehat dan sangat mengerikan sekali. Di sekitar jam 11 malam ya, hampir jam 12 malam lah, Pak Ahmad bilang dia merasa kalau badannya itu pegal semua. Badannya pegal-pegal. Pak Ahmad pun tidur, tapi tidurnya itu nggak telentang. Tidurnya itu tengkurap kayak gini karena kalau dia telentang, punggungnya itu terasa nyeri. Jadi dia tidur telungkup seperti ini. Tapi Pak Ahmad nih ngerasa kalau punggungnya yang pegal-pegal itu tuh semakin berat. Loh, kok semakin lama semakin berat, semakin lama semakin berat. Tapi dia ngerasa kalau ada telapak kaki yang berdiri di punggungnya dan rasanya sangat dingin sekali. Pak Ahmad yang udah ngerasa nggak enak, bulu tengkuknya merinding. Beliau mencium aroma wangi kenanga. Pak Ahmad yang tidur seperti ini, dia memberanikan untuk melihat ke atas, menoleh ke belakang, dan Pak Ahmad sangat terkejut sekali. Sosok wanita dengan jubah hitam, dengan wajah yang sudah hampir hancur, sedang jongkok di punggung Pak Ahmad. Melihat Pak Ahmad dengan tatapan tajam, Pak Ahmad langsung lari. Pak Ahmad yang cuma pakai kain sarung, dia langsung lari keluar. Tapi dia tidak meninggalkan pondoknya. Dia keluar dari area pemakaman itu. Dia bilang, ayat-ayat yang dihafal oleh Pak Ahmad, macam-macam lah yang dibaca Pak Ahmad, dibacanya semua. Ketika Pak Ahmad membacakan ayatul kursi, pondok Pak Ahmad yang gubuk Pak Ahmad itu bergetar. Seolah-olah dari dalam gubuk itu ada yang mau merobohkannya. Digoyang-goyang seperti ini. Tapi setelah Pak Ahmad ini menyelesaikan bacaan ayat kursi, sosok yang dilihat Pak Ahmad itu seolah-olah seperti sudah menghilang lah. Gubuk yang ditempati Pak Ahmad itu sudah tidak bergoyang lagi. Pak Ahmad lagi-lagi di sini ngebatin, ya Allah ya Tuhanku, apa salahku, apa dosaku, kok kalian ganggu aku numpang tinggal di sini, tapi kalian jangan ganggu aku. Nah, jadi setelah kejadian pada malam itu, Pak Ahmad ini kan otomatis takut lah ya. Siapa yang nggak takut? Kalau sosok itu sudah menyatakan wujudnya seperti itu, Pak Ahmad ini udah berpikir kalau sosok itu tuh memang sosok jahat. Dia bilang, kalau sosok itu cuma berbentuk pocong, berbentuk wanita menggunakan pakaian putih, nangis seperti tangisan kuntilanak, atau cuma kelihatan warawiri lah di sekitaran pondok itu pada malam hari, Pak Ahmad sama sekali nggak takut karena biasa. Karena dia sadar kalau dia itu tinggal di area pemakaman. Tapi kalau sosoknya udah berwujud wanita seperti itu, apalagi berdiri di atas punggung Pak Ahmad, dia bilang kalau ini udah nggak beres lagi. Dia mau pindah dari situ, nggak tahu mau pindah kemana. Dia mencoba untuk memberanikan diri, menceritakan kejadian ini kepada Pak Ustadz. Ba'da asar Pak Ahmad bilang, dia sholat berjamaah di masjid, jamaah-jamaah lain sudah pulang, Pak Ustadz mau keluar dari masjid, diberhentiin lah sama Pak Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz bilang, mohon maaf Pak, saya mau cerita sedikit. Wes, enggak apa-apa Pak, ayo Pak, cerita Pak, duduk Pak. Mereka duduklah di pelataran masjid. Pak Ahmad menceritakan kejadian ini. Kalau tadi malam dia diteror dengan sosok wanita yang sangat mengerikan sekali. Tapi di sini Pak Ustadz bilang sama Pak Ahmad, apa yang Bapak alamin ini jangan sampai terdengar sama warga. Nanti takutnya menjadi fitnah. Yuwis, insya Allah nanti ba'da maghrib saya datang ke pondok Pak Ahmad. Singkat cerita, sehabis maghrib
Pak Ustadz ini datang ke pondoknya Pak Ahmad. Pak Ahmad bilang, wis Pak, kalau Bapak mau datengin makamnya, saya antar, saya tahu makamnya apa. Pak Ustadz bilang, tidak usah. Saya datang ke sini bukan mau ngelihat makamnya, bukan. Tapi saya datang ke sini mencoba untuk mendoakan. Sama-sama, saya minta juga sama Pak Ahmad, bantu saya. Kita sama-sama minta kepada Gusti Allah. Kita doa di sini, kita doakan arwah yang mengganggu Pak Ahmad, sosok yang mengganggu Pak Ahmad itu bisa pergi. Kalau dia tersesat, kita minta sama Allah, minta luruskan jalannya, jangan sampai tersesat dan mengganggu manusia. Jadi Pak Ahmad bilang, Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Sempat Pak Ustadz membukanya dengan beberapa ayat suci Al-Quran ya. Pak Ustadz bawa Al-Quran, ngaji ya. Pak Ustadz ngaji di pondok itu dan ditutup doa bersama. Pak Ustadz dengan Pak Ahmad meminta kepada Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi, tunjukkanlah kebesaran-Mu. Jika memang arwah yang ada di makam ini tersesat, tolong tunjukkan jalannya, luruskan jalannya, terima segala amal kebaikannya, ampuni segala dosanya. Jangan sampai mereka tersesat, jangan sampai dia tersesat dan mengganggu manusia. Alhamdulillah, setelah apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz, Pak Ahmad juga ngebantu ya, ngedoain. Ketika malam harinya, Pak Ahmad tidur sendirian di pondok tersebut. Tidak ada satupun yang mengganggu Pak Ahmad lagi. Tidak ada suara-suara aneh lagi. Tidak ada penampakan-penampakan yang mengerikan lagi. Pak Ahmad bilang, malam itu beliau bisa tertidur dengan tenang. Nah, ini merupakan salah satu kejadian yang cukup mengerikan yang dialami oleh Pak Ahmad. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau suara saya agak sedikit serak. Untuk sahabat-sahabat yang memiliki pengalaman misteri atau mendapat pengalaman misteri dari keluarga, bisa kirimkan ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan jangan lupa follow akun Instagram saya Rio.wijaya91 karena saya akan sering menyapa sahabat-sahabat semua untuk live di Instagram sambil menceritakan kisah-kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.